Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku kembali membawakan materi tentang administrasi gereja baru yang dikaitkan dengan dimensi yang keempat, yaitu dimensi organisasi gereja. Ketika kita mendengar kata organisasi, saya yakin yang pertama muncul dalam benak kita adalah sebagai sebuah wadah. Nah, sebagai sebuah wadah yang didasarkan dengan persatuan dan kesatuan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan bersama. Karena orang-orang yang tergabung di dalamnya memiliki tujuan yang sama. Begitu pula dalam lingkup gereja, banyak organisasi yang hadir. Sebenarnya secara tidak langsung, gereja merupakan salah satu bentuk organisasi. Mengapa demikian? Karena kita sebagai jemaat dipersatukan oleh Yesus Kristus dan didasari oleh Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya bahwa dalam lingkup organisasi gereja kita mengenal yang namanya otoritas posisi dan yang namanya otoritas fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan otoritas posisi? Nah, otoritas posisi adalah bentuk kewenangan kita sesuai dengan kedudukan atau posisi kita dalam organisasi. Contoh sederhananya, ketika ketua dari sebuah organisasi menegur atau mengarahkan anggota-anggotanya yang melakukan kekeliruan, itu salah satu contoh kewenangan dari otoritas posisi. Kemudian yang kedua adalah otoritas fungsi. Nah, otoritas fungsi merupakan bentuk tanggung jawab kita yang berkelanjutan dari otoritas posisi yang bersesuaian dengan posisi kita. Karena hal tersebut atau otoritas fungsi ini harus berjalan sesuai dengan job description yang kita emban atau tugas tanggung jawab yang kita emban. Karena kita memiliki bagian kita masing-masing dalam sebuah organisasi. Dengan pembagian kedua jenis otoritas ini, kita sebagai yang terlibat di dalamnya harus mampu untuk menyeimbangkan, apalagi ketika kita menjadi seorang pemimpin. Karena ketika hal tersebut berat sebelah, itu sudah dipastikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat dan tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya yang perlu kita ketahui, ketika kita terjun dalam sebuah organisasi, khususnya dalam lingkup gereja, menjadi seorang pemimpin, kita harus mengenali potensi masing-masing anggota kita. Dan kita pun secara pribadi harus mengenali potensi kita sendiri. Oleh karena itu ada yang namanya metode database. Nah, metode ini kita gunakan untuk mengidentifikasi potensi-potensi, kemampuan-kemampuan, talenta-talenta dari kita masing-masing maupun dari anggota dalam setiap organisasi tersebut. Karena dengan hal tersebut kita dapat menentukan bahwa si A bisa dapat posisi di mana atau tugas tanggung jawab apa yang sebaiknya dia emban. Karena ketika tugas tanggung jawab tersebut di luar dari kemampuan seseorang, maka tugas tanggung jawab tersebut tidak akan terpenuhi. Karena apa yang dipaksakan itu tidak baik, dan apa yang tidak bisa kita lakukan ya tidak akan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita yang hadir dalam lingkup gereja harus perlu mengetahui bahwa gereja merupakan bentuk organisasi yang menjadi satu kesatuan tubuh dalam tubuh Kristus. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan beberapa aspek. Bukan hanya dalam lingkup gereja, tapi dalam semua organisasi sebenarnya. Yang pertama, aspek roh. Maksudnya adalah kita menjadikan sebagai keutamaan dalam menata kehidupan organisasi, khususnya bergereja. Kemudian yang kedua adalah aspek pembagian kuasa. Bukan kekuasaannya, maksudnya kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita masing-masing.
Yang ketiga adalah aspek fungsi sistematik, bahwa sebagaimana maksud pemberian Allah kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Keempat adalah aspek ketergantungan satu dengan yang lainnya, bahwa organisasi itu tidak bisa berjalan hanya satu orang, bahwa organisasi itu berjalan bergandengan tangan karena didirikan oleh beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah aspek penetapan otoritas posisi dan fungsi yang melekat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Kristen yang memahami tentang dunia organisasi, apalagi sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, harus menjadikan teladan apa yang telah diajarkan Yesus Kristus. Karena dari teladan Yesus Kristus kita dapat mempelajari bahwa organisasi yang sehat yaitu menghargai kemajemukan yang hadir dalam organisasi tersebut dengan memperhatikan setiap kepentingan bersama tanpa memperhatikan atau mengutamakan kepentingan kita pribadi. Karena Yesus Kristus mengajarkan menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh otoriter, penuh akan kasih kepada setiap anggota atau umatnya. Karena dalam organisasi yang diajarkan oleh Yesus Kristus, kita tidak boleh membeda-bedakan satu dan yang lainnya. Demikian materi kita pada malam hari ini. Sekiranya dapat bermanfaat bagi saudara-saudara yang mendengarkannya. Sampai jumpa di video-video yang akan datang, khususnya di dimensi-dimensi yang akan datang tentang administrasi gereja baru. Bye-bye. Terima kasih, selamat malam.